رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودوه علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولنفسه خصوصا سبيل ولمن دفن في هذه البكة إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاه من الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, yang insyaallah kita seluruhnya, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita senantiasa mendapatkan payungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid atas nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya raga jasmani sehat, tanaman roh kita memiliki iman Islam, hiasan hidup kita hidayah taufik, lengkap sudah. Keinginan hasanah dunia kita insyaallah terpenuhi, kemudian dilanjut oleh Allah mendapatkan hasanah akhirat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, hari yang lewat, dan insyaallah hari-hari yang akan datang senantiasa Allah tetapkan, istiqamahkan nikmat iman Islam, hidayah dan taufik hingga kita punya penutup kehidupan kita, yaitu adalah kematian. Insyaallah mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk sama-sama kita masuk kepada proses awal majlis Quran kita, yaitu tahsinul Fatihah, perbaikan bacaan suratul Fatihah. Silahkan dibuka surah Fatihah masing-masing.
Kita dahulukan dengan kalimat ta'awudz atau isti'adzah. Mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai nilai ibadah kita terkontaminasi, tulusnya hati kita menyembah Allah melalui bacaan Quran kita, yaitu surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lainnya, terganggu, terkecoh, masuk dan merusak syaitan di dalam ibadah kita. Sebab syaitan diberikan pengkabulan harapannya oleh Allah, hidupnya panjang, usianya lanjut sampai hari kiamat, cuma satu dia kerjaannya. Apa? Goda manusia doang. Goda manusia. Yang lagi diem digoda supaya maksiat, yang lagi ibadah juga digoda supaya berhenti ibadah. Ya, karena itu kita minta kepada Allah agar jangan sampai kita punya hidup, kita punya usia bertemannya sama syaitan. Anteng syaitan jadi kerabat kita. Na'udzubillah. Pukul terus syaitan, mundurin syaitan. Dengan apa? Banyak zikir ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, khususnya ketika kita memulai bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب Ya. Kemudian kita masuk kepada makra bacaan lanjutan kita, yaitu masih pada surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 75. 74-nya sudah. Tafsirnya belum ya? Baik. Pemahamannya belum. 74 sudah bacaannya. Secara tajwid sudah, namun pemahamannya belum. Ya, 74. Sebelum kita masuk kepada pemahamannya, sama-sama kita mengulang bacaan suratul Baqarah ayat ke-74. Sudah dapat surah Al-Baqarah ayat 74? Baik. Saya akan berikan komando 1, 2, 3, kemudian para jamaah ikut membaca setelah saya, ya. Karena ini ayat yang kemarin sudah kita bahas, sehingga saya nggak membacanya 2 sampai 3 kali pengulangan. Dan ini sifatnya hanya sekedar
Mengulang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. 1, 2, 3. Coba jemaah yang ibu. 1, 2, 3. Yang bapak. 1, 2, 3. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. 1, 2, 3. Ya. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Fayakh kha-nya ya. Fayakh diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Yang ibu yuk kompak. 1, 2, 3. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. 1, 2, 3. Jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Bapak. 1, 2, 3. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sama-sama. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim.
Ya, silahkan dibaca terjemahnya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang sebelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang belum jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak berkenan terhadap apa yang kamu kerjakan. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah. Ya. Ayat ini masih membicarakan tentang sifatnya kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Allah Musa yang begitu buruk, jelek, sangat tidak patut untuk dicontoh. Kaum Bani Israel disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang atau manusia yang memiliki watak keras hatinya. Keras. Dibilangin susah, dinasehatin ogah, dikasih tahu yang benar ditutup kuping. Ini sifatnya orang-orang Bani Israel. Diabadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ayat 74 suratul Baqarah baru kita baca. Kemarin secara tajwid udah kita bahas. Kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifatnya orang Bani Israel. Insya. Allah Subhanahu wa taala katakan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Berhubungan dengan cerita yang kemarin, kisah tentang orang mati terbunuh. Kemudian beberapa orang ingin menyingkap, mengungkap kasus pembunuhan, siapa pelakunya, sehingga nggak mampu mereka secara turu-turu, mereka orang-orang semuanya datang ke Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa mohon kepada Allah apa yang harus dia sampaikan kepada kaumnya, diberikan oleh Allah firman-Nya. Kisah cukup panjang, akhirnya terungkaplah itu pelaku pembunuhan seseorang, yang pelaku pembunuhnya akhirnya diqisas, dapat hukuman dari warga setempat, sama-sama dari bani yang berbeda, namun masih kalangan kaum Bani Israel. Tapi hebatnya, hebat bukan soal kemampuannya, bukan hebat soal keistimewaannya, hebat tekaknya, orang Betawi bilang apa ya? Tekak, kekeh. Kalau kekeh Sunda tuh ya, kekeh Sunda. Orang Betawi bilang tekak, baget, susah dibilangin. Tambeng, apa lagi tuh? Banyak kan? Dibilangin susah dia. Tuh orang yang mati akhirnya karena wasilah potongan hewan sapi betina digebuk ke bagian tubuh orang yang mati, kemudian yang mati hidup lagi. Hidupnya bukan untuk makan, untuk jalan-jalan, tapi untuk hanya sekedar memberitahukan siapa pelaku yang membunuh dirinya. Udah selesai ditunjuk orangnya, dia tidur lagi, dia mati lagi. Kan kaum Bani Israel ketika itu melihat, menyaksikan sama mata kepalanya sendiri hal yang udah jelas-jelas menjadi satu nasihat yang telak untuk dirinya. Tapi maaf,
dia masih membangkang, dia masih mengingkari bahwa itu adalah bagian daripada ayat-ayat Allah, itu bagian daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Belum mau percaya secara utuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dosa tetap, dia lakuin maksiat kepada Allah tetap. Padahal apa yang menjadi kebutuhannya, kisah yang sebelum-sebelumnya dipenuhin, kebutuhannya semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Sampai akhirnya Allah sifatilah watak dan tabiat mereka itu dengan thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Setelah kejadian itu dia lihat dengan kepala mata mereka sendiri, mereka menyangkal bahwa itu bagian daripada ayat-ayat Allah. Makanya Allah bilang setelah kejadian itu hati mereka malah justru tetap dengan keadaan yang keras, au asyaddu qaswah, boleh jadi lebih keras lagi dia, lebih tekak lagi. Kan kadang-kadang kita hidup nih, ad-dinu an-nasihah, kan gitu ya. Kita hidup ini butuh nasihat, masukan, saran pandang dari orang lain. Sebab kita ini manusia itu insan mujtama'i. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Kadang-kadang kalau kita bercermin, kita nganggapnya udah paling ganteng, udah paling rupawan. Pakaian kita udah paling keren deh, necis. Begitu ada saudara kita yang ngelihat pakaian kita, katanya compang-camping pakaian ente. Kenapa? No dengdet no, masang kancing. Tahu dengdet? Sangkenya yang paling atas tapi dikancinginnya sama yang bawah. Kalau nggak mati orang nggak bakalan tahu kita. Terbatas daya pandang kita bahkan terhadap diri kita sendiri. Sangkenya kita udah cakep, udah bener perilaku kita. Kadang-kadang kita butuh, lo kan sahabat gue, lo kan kerabat gue, kita bersohib udah lama nih. Kira-kira menurut lo apa sih yang kurang dari gue? Oh itu cakep tuh pak, temen kayak begitu cakep. Bukan malah justru temen yang perhatian, yang peduli, friend yang betul-betul friend, itu seharusnya kasih masukan yang baik untuk menjadi lebih baik lagi itu temennya. Kadang-kadang kita paling nggak terima anti kritik, nggak mau terima nasihat. Makanya saya seneng tuh sama Pak Presiden Jokowi ketika dia bilang, saya rindu pengen di demo. Saya suka kalau saya disampaikan lagi kritiknya. Cakep nggak pemimpin kayak begitu? Cakep, asal jangan jutaan manusia umat Islam datang, dianya nggak ada. Katanya demen, rindu, pengen dikritik. Ya, orang yang kepengen banget dapat nasihat dari orang lain, apalagi orang yang kita anggap nih guru kita, ulama kita, ya, orang yang bisa dandanin, bukan soal tampilan, bukan soal performan kita, dandanin soal batin kita, tatanan hati kita. Bersyukur banget kalau kita punya guru-guru spiritual yang kayak begitu. La haula wala quwata. Manusia butuh nasihat, butuh nasihat. Tapi orang keras udah susah nasihat masuk nih, masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kan katakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka banget. Kerugian yang paling nyata. Petaka nggak enak hidup bagi siapa? Kata Allah. Wail itu celaka, petaka, musibah. Lil qasiyati qulubuhum. Bagi mereka orang yang punya hati-hati yang keras. Insyaallah. Apalagi hati yang keras itu min dzikrillah. Sulit untuk mengingat Allah. Hati keras itu sulit mengingat Allah. Kalau nggak pinter-pinter langsung kita cari bengkel hati. Oh, bahasanya bengkel hati. Kalau nggak pinter-pinter kita cari bengkel hati, mana wadah yang bisa ngebenerin, ngedandanin, ngebenahin. Kita punya hati yang udah pada rusak, hati yang udah compang-camping, carut-marut, nggak karuan keadaan hati kita. Sulit. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa membuat hati kita teduh, membuat hati kita itu kembali teratur, tertib adalah zikir kepada Allah. Ingat Allah. Dulu saya dapat ilmu dari saya punya senior dulu ketika di Kairo. Ketika kita melihat banyak orang-orang yang ketika zikir itu pakai gerakan-gerakan yang cukup ekstrim. Bagi orang awam bilangnya
Gerakan yang ekstrim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang bukan cuma palanya doang yang enggak-angguk. Sampai badannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan banyak pertanyaan orang awam, kenapa ya kok zikir sampai gitu-gitu amat? Termasuk nggak jamaah nanya begitu? Ya, kadang-kadang kita nanya juga begitu. Bukan yang anteng-anteng aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ternyata jawaban dari saya punya senior, kakak mentor saya tuh. Dia bilang, hati itu beragam. Hati itu bermodel-model. Kayak kita manusia nih, tampak rupa kita kan juga model-model. Yang mancung alhamdulillah, pesek alhamdulillah juga. Yang rambut panjang ya silahkan, yang rambutnya bondol ya silahkan juga. Tergantung selera deh orang. Hati begitu juga ternyata. Bermodel-model, bermacam-macam, banyak anekanya, ragamnya. Kalau orang-orang yang punya hati teduh, diajak kebaikan, hayo aja. Sholat jamaah nggak pernah ketinggalan. Taklim, dia duduk bersama orang-orang yang cinta ilmu, tuh hatinya udah cakep. Hatinya udah cakep. Kalau zikir cukup dia dengan la ilaha illallah. Tapi bagi orang-orang yang baru masuk ke dalam golongan ahli zikir, dia datang bagaikan apa nih? Kalau kendaraan tuh baru habis tubrukan, kecelakaan, ringsek. Kendaraan ringsek, baru mau masuk ke bengkel, bohong. Kalau tuh motor didandaninya dengan cara dielus-elus, dengan cara yang lunak-lunak, dengan cara cuma diusap-usap doang. Enggak, pasti ada yang dipantek, ada yang dipukul, ada yang dilas, benar. Hati begitu juga, yang awalnya jelek, yang awalnya buruk, penuh dengan kedengkian, banyak iri hati, penyakit-penyakit batin. Ketika datang seharusnya dia dipukul dengan zikir yang cukup kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk orang beriman nih, biar tahu kita. Kalau lagi merasa gundah gulana, kayaknya pikiran nih nggak menentu, rungsing aja bawaannya. Duit ada padahal, istri solehah insya Allah, anak-anak kita juga jenjang pendidikannya berhasil, prestasinya ada aja di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya ada padahal. Cuma nggak karuan kita punya hati. Ada apa nih soal hati kita? Tuh, ya. Oleh karenanya orang-orang yang punya hati yang kotor, banyak noda hitamnya, jalan keluarnya cuma satu solusinya, tingkatin nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman orang Bani Israel nih, jangankan untuk percaya kepada Allah, jangankan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir aja untuk dia ucapkan kebesaran-kebesaran Allah nggak mau. Ya udah jelas, dzumma qasat qulubukum, dikasih keras hati yang keras sama Allah. Makanya kalau misalkan kita lihat tuh ada hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah anda orang yang berilmu. Kalau nggak mampu menjadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu deh. Kalau nggak bisa jadi ustadz, jadi jemaah aja dulu kita dah. Kalau belum bisa jadi kiai, ya kita jadi santrinya dulu deh, jadi santriwatinya, ya Bu. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, nggak ada kemampuan kita untuk duduk di dalam majelis taklim, kun mustami'an, cukup dari kejauhan kita dengar. Nih kayak suara speaker nih, masya Allah, makanya nih suara speaker membantu banget. Hak jar, hak para tetangga masjid. Barangkali yang perempuan minggu kemarin dia ngaji, minggu ini dipere. Kenapa? Datang bulan. Adanya speaker ini akhirnya membantu, nggak ketinggalan pelajarannya. Meskipun raganya nggak masuk ke dalam masjid, depannya nggak lekar, nggak langsung megang Al-Quran, dia duduk di pelatarannya, dia denger nih nasihat. Episode selanjutnya nggak ketinggalan dia, karena apa? Ada speaker mustami'an. Atau bukan taklim begini, dia ngaji di YouTube aja, nggak apa-apa, asal tahu ustadznya, kelihatan orangnya.
Ngerinya kalau di radio-radio itu, kecuali pada saat MC bilang tausiah, nasihat akan diberikan oleh guru kita bersama Kiai Fulan bin Fulan. Oh, kita tahu, oh, saatnya nanti ada sesuatu yang membingungkan kita akan tanya langsung kepada tuh Ustaz. Boleh kita belajar agama dari YouTube, boleh. Tapi jauh lebih utama orang yang duduk dalam majelis ilmu, jauh keutamaan. Mustami'an yang ketiga. Yang keempat, muhibban. Jadi orang alim enggak, duduk dalam majelis ilmu juga enggak, kedengeran juga sayup-sayup. Paham enggak sayup-sayup? Tenggelam timbul saudara, apa suaranya. Kayak sekarang nih lagi enggak sampai nih speaker nih ke rumah Abuya nih. Enggak tahu lagi kenapa, lagi goyang lagi kali kena angin. Enggak kedengeran suara taklim. Muhibban. Cukup punya hati yang senang kalau ngelihat tetangga kita yang pada ngaji. Ya, dianya udah nggak ngaji, lontongnya datang ke masjid. Bubaran taklim, akhirnya kita bisa santap lontong. Orangnya nggak sampai, alhamdulillah, bubaran pengajian ada nasi uduk, nasi ulam. Seneng nggak yang habis nuntut ilmu tuh? Seneng. Dapat pahala nggak orang yang ngirimin makanan? Dapat. Cuma modal cinta doang, karena dia udah nggak mampu lagi, tapi duitnya keluar. Dia nggak mampu lagi untuk nuntut ilmu, tapi makanannya keluar, minumannya keluar. Orangnya nggak sampai ke masjid, makanan, minuman, duitnya sampai ke masjid. Jangan sampai udah raganya nggak sampai, semuanya juga nggak sampai ke masjid. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wala takun khamisan, kata Nabi. Jangan sampai menjadi golongan yang kelima. Udah ulama bukan, santri juga bukan, nuntut ilmu di depan ustadz juga enggak, ngedengar dari kejauhan enggak, ngirim makanan juga enggak. Yang kelima tuh golongan orang yang membenci kalau ada gelaran majelis ilmu, ada tablik akbar, ustadznya dipersekusi. Tuh nggak boleh jadi golongan yang kelima. La haula wala quwata. Udah nggak doyan zikir, jangan pakai usil. Lidahnya ngomentarin, ngomong yang nyelekit tentang orang-orang yang zikir. Nih sekarang lagi bahaya, kita punya negeri Pak Bu. Orang zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi zikir begitu disangka mau perang dia. Ayo hadang, turun aparat. Gagal paham mereka nih, nggak ngerti. Jadi makanya saya punya satu analisis, sebenarnya mereka itu bukan benci kepada Arab, bukan, karena golongan mereka pun banyak orang Arab. Yang mereka benci sebenarnya adalah akidahnya umat Islam, Islam itu sendiri, atau paling enggak simbol-simbol Islam. Itu yang mereka benci. Kira-kira kekerasan nggak kalau kita ngomong begini? Enggak, nyata kok, nyata. Ada di negeri kita, ada kejadian teralami oleh kita, penerus bangsa Indonesia. Usia kita sekarang ini, negeri kita usianya berapa ya? 76 tahun. 76 tahun. Usia yang cukup tua enggak? Kalau manusia usia 76 tahun tuh manusia udah akil balik belum? Udah mimpi berkali-kali tuh. Iya Pak, Bu. Zikir itu adalah satu kondisi di mana seorang makhluk ingin menyatukan koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Ingin mengagungkan, membesarkan, memuliakan Sang Penciptanya yang nyiptain dia sekaligus yang memberikan kehidupan dan penghidupan. Hidup sama penghidupan kan beda. Hidup kayak sekarang nih usia ada hidup, penghidupan belum tentu ada. Uang, kesejahteraan, penghidupan termasuk kesehatan. Allah udah kasih kehidupan, ngatur juga penghidupan kita, betul. Ketika kita zikir, kita ingin agungkan Allah. Dan orang-orang beriman biasanya dia bikin tingkatan lonjakan, dia punya kadar keimanan itu kepada Allah naik dan meningkat. Satu diantaranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang beriman kalau sudah zikir? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Di ujung ayat bilang wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman tuh kalau udah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya badan bergetar. Imannya meningkat.
Kadar iman setiap kita ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul mahsyar sesuai dengan kadar iman kita di alam dunia. Boleh jadi yang ngomong kadar imannya kalah sama yang ngedengerin. Boleh jadi yang bicara di depan dia punya kadar ketakwaan, pemberat timbangan amal solehnya kalah sama yang ngedenger. Boleh jadi si ustadz kalah banyak menata hatinya ketimbang jamaahnya, muridnya. Semua orang-orang beriman nanti akan beragam. Bagaimana keadaannya di yaumil mahsyar, cerminannya adalah bagaimana kehidupannya, perilakunya, tindak tanduknya ketika di alam dun. La haula wala quwwata. Awas nih, bahaya, urgen. Kenapa? Karena hati itu pengendali kita, Pak, Bu. Hati itu pengendali. Contoh, nih saya main keras-kerasan nih, ame suara hujan. Masih kedengeran jelas nggak tapi? Suara saya kedengeran jelas. Contoh, kita tadi sebelum maghrib ada di rumah masing-masing. Yang ngojek masih di jalan. Begitu azan, sebet tuh kita. Getap langkah kita. Yang kita tuju langsung masjid, benar? Yang belum pakai pakaian koko diambil kokonya dikancingin. Sebelumnya diambil wudhu, diambil kainnya, dia pakai celananya, dia kenakan topinya, pecinya. Yang ibu ambil atasan mau kena, ambil bawahan mau kena. Sampai akhirnya kita dapat sholat berjamaah di masjid. Sampai akhirnya kita bisa nerusin lagi, lanjutin lagi kajian kita. Coba, kalau bukan karena hati, kira-kira kita punya raga sampai nggak kemari? Nggak bakal. Ada uang puluhan juta, ada uang ratusan juta depan mata kita. Kalau hati nggak bisa kasih motornya, penggeraknya, tangan nggak bakalan ngejulurin. Hati ini, hati. Makanya Rasulullah SAW katakan, ada satu gumpal darah di dalam tubuh anak manusia. Kalau baik tuh gumpalan darah, baik seluruhnya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang celak. Tapi kalau sebaliknya gumpalan darah ini rusak, amburadul, nggak karuan, udah nggak ada baik-baiknya perilaku tuh orang. Ala fahiyal qalb. Segumpal darah itu dinamakan hati. Apa Pak? Hati. La haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak mohon kepada Allah, ucapin untayan doa terbaik kita sebelum kita minta tampilan kita. Apa namanya nih? Gaya hidup kita. Minta dulu dandanan hati yang benar. Dandanan hati. Bu, ibu mukanya kinclong, glowing kata orang sekarang. Kira-kira gara-gara apa? Air wudhu. Kalau ibu-ibu majelis taklim kalau ditanya begitu, putih mukanya, berseri-seri, muning sih kata ibu ya. Apa? Muning, muka bening, bersih. Apa sebabnya? Terguyur air wudhu, cerah jadinya. Di dunia udah kelihatan cerahnya. Apalagi nanti insya Allah di hari kiamat. Sebelum kita bersih nih muka kita bagus, dandanan kenaan pakaian kita, dandanin dulu hati kita. Dandanin dulu hati kita. Ya nggak perlu pakai yang namanya apa itu krim siang, krim malam apa? MS Glow. Wah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Sebelum pakai yang kayak begitu-begitu, nih dulu hati nih. Doa sama Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, maka Allah akan bukakan pintu hatinya. Hati kita ada yang sudah terbuka, ada juga yang masih tertutup. Ada tuh di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah di Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Coba minta ambilin deh kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah.
Iya Pak Fahmi aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan fataha lahu qufla qalbi." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya kunci hatinya. Pengen dijadiin orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, doa, ya Allah, jadikanlah aku bagian saf orang-orang yang baik. Kalau Allah sudah menghendaki kita jadi orang yang baik, insya Allah dibukain tuh sesuatu yang masih terkunci pada hati kita. Kalau Allah udah bukain, apa yang kita dapetin nih? Manusia yang awalnya hati kita tertutup, akhirnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala fihi al-yaqin was-sidq. Allah akan jadikan nilai keyakinan, iman kita bertambah, wasidq, tutur kata kita, ucapan kita, perilaku kita jujur. Di negeri kita ini nggak kurang orang pinter Pak, nggak kurang, masya Allah, bejubel, banyak orang pinter, banyak, nggak kurang, lagi-lagi demi Allah nggak kurang. Tapi yang kurang di negeri kita ini orang-orang jujur, baik jujur ucap atau jujur sikap. Kalau dalam bahasa politik tuh integritasnya kurang. Tapi kalau pengen nyalek, kalau pengen nyalonin tiap 5 tahun, ya caranya cara yang nggak baik. Dibilang katanya dia adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Yang ngomong ngasih kesaksian palsu, orang yang lagi pengen diangkat harkat derajatnya padahal nggak punya integritas yang tinggi. Soal dia doktor, profesor banyak, bener jenjang pendidikannya tinggi. Tapi kalau untuk kejujuran hampir nggak kita temuin di bangku kuliah, benar nggak? Soal jujur, berapa banyak orang-orang yang nggak kenal tuh yang namanya mata kuliah, SKS, dia lulusan SD doang, sekolah rakyat. Tapi emang udah dibukain pintu hatinya sama Allah. Akhirnya Allah tanemin nilai kejujuran. Apa aja yang diucap sesuai dengan kejadian. Apa aja yang dia gerak-gerikan untuk perilakunya memang sesuai dengan keadaan hatinya. Nih, zaman sekarang ini menjadi momentum kita untuk apa? Mendewasakan diri kita. Kalau bukan kita sendiri yang ngedewasain diri kita, siapa lagi? Jangan mudah untuk kita tertipu untuk yang kesekian kalinya, bukan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, kebelasan kalinya, enggak. Jangan sampai kita ketipu untuk yang kesekian kalinya. Kalau jargonnya dia adalah sosok pemimpin yang merakyat, merakyat belum tentu suka, seneng, pro dengan rakyat. Boleh jadi orang-orang yang gak disematkan namanya dengan jargon merakyat, boleh jadi justru dia yang pro dengan rakyat. Dia yang sampai jungkir balik, kepala buat kaki, kaki buat kepala, banting tulang, habis waktunya sampai nggak ketemu keluarganya, cuma untuk rakyat yang dia pikirin. Jangan ketipu lagi. Udah kesekian kali kita umat Islam ditipu mulu. Makanya umat Islam kita punya keadaannya begini deh. Ke bawah nggak berakar, ke atas juga nggak berpongkol, nggak ketahuan ujungnya. Ke bawah nggak kelihatan juga akarnya. La haula wala quwwata. Kemudian ketika Allah menghendaki kebaikan kepada salah seorang hambanya, Allah akan berikan apa lagi? Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi. Allah akan berikan sadar dia punya hati untuk apa dia hidup, kemana kakinya melangkah, kemana ayunan tangan arahnya. Dia bakalan tahu, oh yang gue tuju adalah masjid, nih buat nanti penikmat di alam barzah gue. Oh yang sekarang gue lagi cari adalah rizki yang halal.
duitnya Allah, bukan duit setan yang gue udak, bukan. Dia ngerti itu, kalau duit Allah akan membawa kesejahteraan dan keharmonisan, penjagaan dan keselamatan untuk bini gue, anak-anak gue di akhirat nanti. Kalau yang gue uber nantinya duit setan, belangsak udah. Tempat yang paling pantas untuk bini gue, anak gue adalah neraka jahanam. Ngerti? Hati jadi punya kayak semacam apa ya, sensor gitu Pak. Sensor. Kemana kita melangkah? Kemana kita mengarah? Bagaimana keadaan kita? Hati terus menjadi kendalinya, menjadi setirnya. La haula wala quwata. Wa ja'ala qalbahu saliman. Dan Allah akan jadikan kalbunya ini, hatinya, hati yang penuh dengan keselamatan. Ya. Adanya iman tuh di sini, di hati, Bu. Adanya iman di dalam hati. Kalau iman kita selamat, duit sebanyak apapun disodorin, nggak bakalan goyang iman kita, nggak bakalan goyang. Kalau iman selamat, hati selamat, mau ditawarin jabatan, kedudukan apapun setinggi-tingginya, nggak bakalan kita ngiyeng, nggak bakalan kita buntut ngikut, nggak bakalan kita manut. Kalau iman udah tertancap mantap di dalam hati, itu Allah yang udah berkait. Nabi yang berikan jaminannya. Wa khaliqatahu mustaqimatan, dan akhlaknya lurus. Ya. Rakyat taat ame pemimpin-pemimpin yang lempeng. Pemimpin yang lempeng, yang lurus, yang murni, tulus, benar-benar ngurus negeri ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau seluruhnya para pejabat kita, wakil rakyat kita, para pemimpin-pemimpin kita, eksekutif ke, yudikatif ke, itu seluruhnya punya akhlak yang baik, dia bakalan ngejaga hormah, kehormatan rakyatnya. Rakyatnya disayang deh pokoknya. Nggak mungkin disakitin, baik secara fisik maupun secara batin. Kalau pemimpin sayang sama rakyat, nggak enteng tangan tuh pemimpin. Dikit-dikit perintahin, pukul mundur aja. Pukul mundurnya bukan begitu. Ayo rakyat, ayo bubar. Nggak begitu. Pentungan main, gas air mata tembakin. Suka nakut-nakutin rakyatnya. Kalau punya kata-kata akhlak yang baik, insya Allah nggak begitu, enggak. Makanya Masya Allah ya, doa, lagi-lagi doa, banyak-banyak doa. Bapak ibu kalau bangun malam doanya jangan buat laki kita mulu. Rizki lakiku ya Allah, bapak begitu juga, ya Allah istriku ya Allah. Ibu bapak selalu doa bangun sepertiga malam, ya Allah anakku, ya Allah ekonomi keluargaku, ya Allah kesehatan keluargaku. Doain juga dong pemimpinnya. Boleh jadi pemimpin kita saat ini dengan keadaannya, karena kita jadi rakyat ogah ngedoain, fair, kita fair. Waktunya dia salah kita harus bersuara, waktunya dia benar sanjung dia, kasih jempol ke pemimpin kita. Waktunya dia keliru, doain, mudah-mudahan Allah hidayahi, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Insya tuh, jangan muluk-mulukan kita doa buat keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Itu muluk yang kita baca ya. Untuk saudara kita yang di Palestina enggak, untuk saudara kita yang kemarin tuh kena bencana enggak, untuk saudara kita yang kekurangan duit, si fakir miskin juga enggak. Jangan begitu ya. Itu namanya ananiyah. Apa? Ananiyah. Nilai egoistisnya tuh tinggi. Egois, mikirinnya cuma kita, kelompok kita, keluarga kita. Nggak boleh begitu. Wa ja'ala udhunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangannya tajam. Kupingnya bisa mendengar sesuatu yang nggak didengar oleh manusia biasa. Insya. Kalau nggak demikian persis watak kita akhirnya seperti orang Bani Israel. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyakal hijarati aw ashaddu
qaswah. Selanjutnya apa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sementara, kata Allah nih, sedangkan ada makhluk Allah yang jamid, benda bagian daripada jenis batu, lama yatafajjaru minhul anhar, daripadanya mengaliri sungai, artinya keluar airnya. Kan dalam cerita atau kisah di dalam Al-Quran ada batu yang dipukul dengan tongkat, kemudian akhirnya memancar 12 mata air. Batu tuh ada nilai lunaknya juga di dalamnya. Cuman nih Masya Allah Bani Israel sampai sebegitu gregetannya. Orang Betawi bilang Allah gregetan banget sama Bani Israel. Dia punya hatinya hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu biasa. Akhirnya diambil teori perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara batu makhluknya Allah ada juga yang memancarkan apa nih? Air. Ya, mengalirkan sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Tuh, ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah. Ada juga yang bergemuruh itu batu turun dari atas ke bawah karena sebab takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Gunung, dia nilai material utamanya apa sih? Batu kan ya? Iya Pak. Gunung tuh apa sih? Kalau kita ngelihat ke puncak bener memang pohon, kelihatannya pohon, cemara, mahoni, angsana, ya. Di Ciawi itu, Cipanas, sono sampai puncak pas. Yang kita lihat bener memang pohon. Tapi kalau nasibnya kayak di bagian Kalimantan, ditebang-tebangin, habis gondol, baru kelihatan batunya. Tuh batu yang ada di bukit, di pegunungan, kalau waktunya dia pecah-pecah, artinya apa? Sekeras-kerasnya batu, ada waktunya pecah-pecah. Tapi kalau dalam pensifatan Allah, dalam suratul Baqarah ayat 74 ini hatinya orang-orang Bani Israel jauh lebih keras daripada batu yang biasa. Yang tadi disebutkan 3 model batu, yang keluar air, yang ada dalam aliran-aliran sungai, ya, yang jatuh dari atas ke bawah karena sebab letusan, ledakan, benturan, akhirnya terpecah belah. Ada sesuatu juga yang bisa menggempurkan nilai batu itu. Tapi kalau hatinya Bani Israel, Masya Allah, nggak ada. Awas, ya, masing-masing kita punya hati. Berikut saya kalau di mana-mana bicara begitu mulu saya. Saya bicara nih, pantul baliknya kepada saya, seolah-olah saya sekarang saya lagi bicara itu di depan cermin. Sesungguhnya nilai khususnya ucapan saya, nasihatnya adalah kembali kepada diri saya sendiri. Kalau jamaah Bapak Ibu mau ngambil manfaat dari ucapan saya, fadhol, silahkan. Ya, nggak saya paksain, nggak. Apalagi saya kejar-kejar gitu. Bu, dengerin nih saya pengen nasihat nih, enggak. Udah kayak pengen divaksin, dikejar-kejar, yang di motor diberhentiin begitu, sampai tengkurap-tengkurap. Ya, la haula wala quwata. Mau ambil manfaat dari ucapan ini ya silahkan, fadhal. La haula wala quwata wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sementara Allah sanjung sifat dan diri Allah sendiri. Sungguh Allah itu nggak pernah lalai, lengah dari apa yang kalian kerjakan. Artinya Bani Israel punya nilai keras, dia punya hati. Orang Bani Israel nggak mau dengar nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mau mengakui kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala nggak diakuin oleh Bani Israel, nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aku nggak lalai, aku nggak lengah. Semua perbuatanmu, tingkah lakumu, gerak-gerikmu tercatat oleh malaikatku. Di akhirat nanti baru masanya pembalasan akan dimulai. Itu akhirat. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang lembut, hati yang lunak,
Diajak taklim mau, diajak sedekah nggak pelit. Dinasehatin sama orang justru bersyukur, nggak tersinggung. Dikasih nasihat nggak tersinggung tapi bersyukur. Ya. Diajak silaturahim, hayo, karena ada keutamaan orang-orang yang silaturahim. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang lembut. Diajak kebaikan, hayo. Diajak sesuatu yang baik-baik juga nggak akan kita tolak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tingkatkan iman, Islam, hidayah, taufik untuk kita. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semua orang-orang yang kita cinta dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga nilai afiah kita untuk modal bekal kita selanjutnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang lagi pada sakit, yang lagi ngerengket badannya, yang lagi kurang enak body kata orang, kita doain mudah-mudahan semuanya pada sembuh. Kita doain mudah-mudahan lekas pulihnya, dan Allah jadikan setiap rintihan rasa penyakitnya berbalas dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sekarang yang masih pada sekolah, mudah-mudahan dijauhkan daripada virus. Allah berikan nilai prestasi yang banyak di jenjang pendidikannya. Mudah-mudahan Allah perkenankan, kabulkan, sampaikan hajat dan cita-cita anak-anak kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baca Fatihah secara khusus untuk Ibu Hajah Titi Raji yang sedang sakit. Kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehatkan dan segerin badannya. Keluarga yang sedang mengurus, mendampingi orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan sabar dan tabah. Dan juga untuk keluarga kita yang lagi sakit, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahin buat negeri kita, mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatin dari rongrongan orang-orang yang enggak kepengen umat Islam, seluruh warga Indonesia ini bahagia, selamat. Dan kita mohon kepada Allah, Allah turunkan ya Allah sebaik-baik makarmu ya Allah kepada mereka yang sudah berencana untuk membuat makar kepada negeri Indonesia kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah fitnah akhir zaman kepada negeri tercinta kami Indonesia ya Allah. Kami punya pemimpin ya Allah, berikan arahan, bimbingan, hidayah dan taufiki mereka ya Allah. Para pejabat kami, luruskan akhlak mereka ya Allah. Jangan ada rasa tega dalam hati mereka untuk terus ngegarong duit kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah kesabaran, ketabahan untuk menghadapi segala bentuk halangan dan rintangan di zaman ini ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah, barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu wa ma fahimnahu wa ma katabnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah
illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.